Puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi walaupun hanya online, tapi kita tetap semangat beribadah, kita tetap semangat untuk berdiam di bawah kaki Tuhan. Mari saya undang semuanya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan penuh antusias dan semangat. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah Bapa. Walaupun kami hanya terbatas online Bapa, tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu tercurah untuk kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin Tuhan acara kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Haleluya.
kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik Bapa. Haleluya Yesus. Mari semua yang ada di rumah, dimanapun kau berada, bersama siapapun, yuk kita mau sembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun kita cuman online, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan penyembahan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Kami mau masyurkan kepadamu Yesus. Hidup kami untuk-Mu Bapa. Hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Kami mau tinggikan, kami mau bersorak. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik, Kau sangat baik Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau sangat baik Bapa. Kau yang bekerja Roh Kudus. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau sorakan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kau Allah Immanuel. Kau yang bekerja di setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kau yang bekerja Roh Kudus di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat-Mu Tuhan. Bukan satu kebetulan Bapa. Kami bertatap online dengan teman-teman kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami boleh diberkati Tuhan. Oleh setiap penyembahan yang kami naikkan Yesus. Kau yang bekerja Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang setia Tuhan. Kau Allahku
Bekerjalah Tuhan, bekerjalah lebih lagi Yesus. Di tempat ini Tuhan, saat ini Bapak, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau terima lawatan-Mu Yesus. Oh ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Kau Allah Immanuel Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Hanya ini yang kami sembah, hanya ini yang kami persembahkan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi di setiap hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Kau yang terindah Tuhan, Kau sangat baik. Roh Kudus, Kau yang bekerja. Haleluya, Kau yang sanggup Tuhan. Terima kasih. Kira lo wero lo malo malo wasi kira lo wero lo malo wasi kira ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh indah, Kau sangat indah untuk kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar yang Kau berikan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yesus, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersangka.
namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Lord, benar. Kau sungguh sangat indah Tuhan. Kau sangat besar Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kami gak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau duduk, kami mau mendengarkan Tuhan setiap kebenaran-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak memuji memuliakan namamu Bapa. Pimpin kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Lord, you are good. Haleluya. Woo. Yeah. Siapa puji nama Tuhan lebih lagi, amin. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. River from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo. Katakan lebih lagi, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. Yes. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Woo. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Come on, everybody. You are good all the time, all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. Musik memuji Tuhan. Woo! Katakan bersama-sama, people from every nation and tongue, from generation to generation. Woo! Hallelujah, hallelujah, we worship
Masih semangat memuji Tuhan? Masih mau bersorak untuk Tuhan? Katakan haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai ke Engkau. Yo. Woo. Haleluya Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kau batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya. Batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, katakan agung dan kau perkasa, Yesus. Katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa.
kami Tuhan, Kau batu karang kami yang teguh. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga mata kita. Semuanya kita mau siapkan. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguji kami semua dalam setiap pencobaan kami Bapa. Kau yang tahu Bapa. Padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus, Kau tahu setiap kami Tuhan. Kau tahu hati kami Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta kepadamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau nyanyikan. Ku nyanyi
terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu, menyanyikan pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam dan mendengarkan Engkau. Kami percaya jika hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan talk show, kami percaya Tuhan yang akan memberkati para host dan juga bintang tamu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan mereka hikmat dan juga hati mereka ada dalam genggaman tanganmu. Apapun itu yang akan mereka sampaikan dan akan mereka bagikan kepada setiap jemaat, semuanya akan memberkati kami semua. Kami percaya acara kami ada dalam genggaman tanganmu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, cek. Shalom. Shalom, sobat online di rumah yang stay tune di YouTube-nya Like Generation pada sore hari ini. Ya, selamat datang di talk show Light Generation yang mungkin kita sudah lama banget ya, Udah lama kan gak Iya, ngadain talk show heeh. kayak gini. Tapi ternyata puji Tuhan Masih kita dikasih ada kesempatan. kesempatan ya. Oke. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan talk show dan kita akan membahas yang juga pastinya sesuai dengan tema bulanan Youth yaitu kesetiaan. Kira-kira siapa nih San, bintang tamunya San? Waduh, kamu sudah menyiapkan, aku kok nggak tahu ya? Waduh, kayaknya sih nggak seberapa asing ya. Wah, iya. Ya, ya, oh maaf. Tadi ada sedikit kesalahan guys. Jadi kita ternyata sudah menyiapkan ya. Sudah menyiapkan bintang tamu. Beliaunya ini bergelut di bidang kuliner, bener nggak? Yang lagi ngehits sekarang di Kota Malang. Iya, Lagi rame heeh. banget nih sekarang. Aku kok penasaran ya. Kira-kira teman-teman di rumah penasaran gak ya? Daripada kelamaan kita panggil aja yuk San. Silakan, mari kita sambut Koko Agus. Welcome Ko. Gimana kok? Apa kabarnya? Puji Tuhan baik-baik. Oke. Iya. Shalom teman-teman LG. Ya, shalom. Iya. Perkenalkan saya Agus Salim ya. Ya silakan mau dikenalkan dulu. Oh iya, bener, Saya udah Bang. kenalan duluan malah. Silakan duduk Ko. Nggak apa-apa, Oh iya, masih oke, terima semangat kasih. sekali. Oke. Iya. Ya terima kasih banyak ya Sansan sama Tasya udah mengundang untuk sharing di sini. Iya. Kira-kira gimana nih San? San ada pertanyaan gak yang mau ditanyain sama narasumber kita nih? Wah. Ya, tadi kan sudah menjelaskan tadi namanya siapa, Pak? Ya nama saya Agus Salim ya. Iya. Nah, itu Iya. owner, salah satu owner, bener nggak ya? Iya betul. Salah satu dari CI Sapi Imam Tua yang ini lambangnya ada di sini. Oh Di- iya, oh itu sini, apa? sini. Ya, wah. Di sini. Gitu, saya baru bisa lihat kalau kayak gitu. Iya. Tasya sama Sansan udah pernah coba atau belum? Wah, Sudah berkali-kali ya, Wah, Mas, ya. puji Tuhan berkali-kali ya. Pulang Youth biasa kita pernah kesana Pulang ya? youth biasanya main di Oh, situ. pulang youth ya. Oh, pantesan juga nggak asing ya saya. Iya, iya. Ya mungkin selain di CI mungkin Koko juga ada apa namanya kegiatan lain gitu apa enggak? Untuk saat ini sih saya memang cuma fokus di CI Sapi ya. CI Sapi aja sama ya pelayanan. Itu aja sih kegiatannya. Oh pelayanan juga Iya. ya di Iya, gereja puji Tuhan. GPI Bethlehem ya? Iya. Oh boleh tahu bagian apa Pak biasanya? Bagian apa ya? Bagian mukul-mukul pokoknya. Oh pokok beduk bukan iya. ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Iya. Oh iya iya. Iya, iya. seperti itu ya. San. Kebetulan kita kan sealiran. Sealiran, pemukul. Iya, Ah, betul. suka memukul. Suka mukul. Bukan mukuli orang tapi. Iya. Memukul untuk memuji Tuhan. Iya. benar Haleluya. sekali. Ya, betul sekali Tasya. Oke, Iya. mungkin langsung aja ya ke Iya, pertanyaan. langsung ke pertanyaan pertama. Ini kan pasti pertanyaan boleh. yang teman-teman sering pertanyakan ya kalau kita mau tanya sama owner tuh kira-kira awal usahanya aku. Jadi awal mula terus kapan dibentuknya. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Oke, ini pertama kali sih saya diundang untuk sharing ya. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, awal kita mulai CI Sapi Imam Tua ya, tak ceritakan dulu basicnya saya sebenarnya bukan orang yang memang menggeluti dunia usaha mulai dari awal sih. Sebelumnya saya lulus kuliah, itu saya kerja sempat ikut perusahaan, itu kurang lebih selama 3 tahun. Setelah lulus kuliah 3 tahun, terakhir saya kerjanya di area ini, Lamongan Tuban Bojonegoro.
Nah ketika itu waktu libur balik ke Malang, diajak ketemuan sama teman sih, diajak ketemuan sama teman. Nah kebetulan teman ini punya proyek untuk buka usaha seperti itulah. Cuma dia masih belum ada keberanian untuk buka, untuk mengusahakan sendiri kayak gitu loh. Akhirnya dia ngajak saya seperti itu. Nah, ketika ngajak pun saya juga nggak langsung oke, karena posisi mental saya udah mental ikut orang kayak gitu. Ya, mental ikut orang di perusahaan. Ya, akhirnya kita juga perlu berpikir dulu lah. Tindakan yang pertama ya pasti kita berdoa dulu. Untuk saya sendiri pasti berdoa kayak gitu. Ya, kan posisi ini bentuk tanggung jawab untuk kehidupanku berikutnya gitu. Kalau misal pun nanti aku salah ngambil, ya bisa jadi ke depannya ya apa ya, bukan posisi kita khawatir sih. Cuma kita harusnya bisa memprediksi kehidupan kita ke depannya itu harus seperti apa kayak gitu, maunya kita seperti apa. Ya akhirnya saya berdoa kurang lebih sampai 1 bulan, akhirnya yaitu kayak dapat oke lah, kayak dalam keinginan dari hati ya, entah itu bisikan dari Tuhan atau kayak gimana. Posisi juga aku belum pernah kalau aku sendiri sih ya apa ya, belum pernah benar-benar dibisiki Tuhan secara langsung, cuma lebih ke lebih merasa kayaknya yakin. Jadi ada yang lebih meyakinkan diri dalam hati juga. Lah posisi juga kalau aku jauh pun nggak bisa pelayanan kayak gitu, nggak bisa pelayanan. Nah, akhirnya itu tadi aku milih untuk usaha aja lah. Posisi pun memutuskan untuk resign pun ya di situ sama atasan juga dikasih tahu, yakin kamu mau resign kayak gitu, yakin kamu mau resign. Usaha apa kamu, ngomong gitu. Yakin kamu bisa usaha, digituin sih. Nah, tapi posisi kita juga udah yakin, kita juga udah berdoa ya pasti Tuhan tolong lah kayak gitu. Posisi udah, saya balik Malang pun belum pure aku berani terjun di usaha 100%. Aku masih cari kerja juga, karena posisi habis kita dapat gaji tetap, per bulannya tetap segini-segini, habis gitu kita usaha belum tentu kita langsung dapat untung, dapat ya apa ya, uang untuk kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Ya akhirnya saya masih juga puji Tuhannya di Malang keterima di suatu perusahaan juga. Suatu perusahaan, oke, waktu itu juga posisi dari kerjaan saya itu kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, posisi waktu itu ini udah mulai kita jalan, posisi kita udah mulai jalan, itu kita masih sewa halamannya orang, tempat usahanya di depannya Kayu Putih Refleksiologi, betul sekali kayak gitu. Betul sekali, di dekatnya Kedaung. Nah waktu itu kita cuma pakai gerobak sama tong, pegawai kurang lebih 3 orang. 3 orang, ya waktu itu agak keren sih. Saya pulang kerja masih pakai baju kantor, pakai sepatu pantofel, dorong gerobak juga. Ngikut, jadi gerobak waktu itu kita titipkan di daerah situ, kita sewa juga untuk posisi nitipkan gerobak itu tadi. Nah oke lah kita udah jalan kurang lebih 3 bulan. Oh ya sebelumnya saya ini mulai berdiri bulan September akhir. Nah, posisi September akhir itu karyawan masih belum ada 3, jadi kita masih posisi kerjakan sendiri gitu. Posisi kerjakan sendiri, lama-lama ada posisi karyawan 1, oke untuk yang bagian ngasap kayak gitu. Terus sampai akhirnya bulan Oktober kita udah mulai 3 karyawan. Oke, kita berjalan selama September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Lah di bulan November sama Desember ini penjualan udah mulai naik. Jadi penjualan udah mulai naik dan waktu itu kita diuji juga. Nah, waktu itu penjualan udah naik, ternyata tempat sewanya langsung mau dinaikkan 2 kali lipat posisi. Tempat sewa yang sebelumnya di angka di bawah 1 juta, habis gitu di bawah 2 juta. Jadi 2 kali lipat. Ya di situ kita jadi juga bingung kayak gitu. Posisi ini udah mulai naik, kita baru di sini 4 bulan mau membangun brand, ternyata posisi langsung dikasih itu tadi, dikasih cobaan. Kalau menurut saya juga cobaannya untuk naik level sih. Kalau nggak ada cobaan itu kita juga nggak mungkin bisa disewa tempat rukus kayak saat ini kayak gitu. Nah, posisi waktu itu kasih cobaan, akhirnya kita juga memutuskan, oke, kalau biayanya segini kita hitung-hitung lagi. Ternyata mending buka ruko, kita sewa ruko atau tempat kayak gitu. Nah, dihitung-hitung kan per bulannya kena sekitar di bawah 2 juta. Kalau per tahun udah berapa kayak gitu. Nah posisi kalau kita sewa tempat juga
kita udah bisa buka mulai terserah jamnya jam berapapun, nggak terbatas kayak gitu. Nah karena kan kalau yang waktu di depannya ruko ini, di depannya tempat usaha orang sebelumnya, pasti kita jualan nunggu orangnya tutup dulu kayak gitu sih. Nunggu tutup, ya betul gantian. Ya akhirnya kita memutuskan sambil berdoa cari tempat di mana yang cocok kayak gitu. Ya kebetulan waktu itu, bukan kebetulan ya, apa ya udah rencana Tuhan juga. Kita nemu tempat, tapi kita lihatnya ini tempat ini masih ada orangnya gitu loh. Masih ada orang bekas jualannya, masih ada. Nah, cuma kok ini nggak pernah buka ya tempatnya ini. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk tanya, ternyata pas kebetulan orang ini usahanya nggak jalan, dia lagi cari juga orang yang mau kayak oper sewa kayak gitu loh. Ya akhirnya kebetulan orangnya langsung ngokei kita dengan harga segini, ya akhirnya kita deal itu tadi. Kita baru planning buka itu kalau nggak salah akhir Januari. Karena posisi kan Desember terlalu mendadak gitu, orangnya naikkan sewanya terlalu tinggi, akhirnya kita harus cari tempat itu tadi. Nah, posisi cari tempat itu kurang lebih cuma 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu, 1 minggunya untuk prepare. Ya akhirnya kita baru buka Januari akhir. Nah waktu itu kita Januari akhir, soft openingnya kita undang ini ibu-ibu komsel. Nah kita doa bersama di situ. Ya akhirnya kita mulai usaha dari situ sih. Untuk awal usahanya SEI Sapi Mamtua itu tadi. Jadi kita awalnya di pinggiran jalan itu tadi. Terus kenapa kok kita ngambil mau jualannya SEI itu tadi ya? SEI ini identik dengan babi. Kalau SEI sendiri ini kan makanan khas Kupang, NTT. Identiknya di sana itu babi. Nah, orang rata-rata belum tahu rasanya SEI ini kayak gimana ya. Mau coba tapi kok babi kayak gitu. Kalau yang ini ya. Kalau kita sih sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Tapi kan ya begitulah. Nah begitulah. Nah, akhirnya kita cobalah kita ngambil konsep SEI, makanan khas daerah. Tapi ini bisa dirasakan semua orang. Nasi Padang aja bisa jual di mana aja kayak gitu. Apalagi SEI kok harusnya ini masih bisa dikembangkan kayak gitu. Nah, awalnya sih kita cuma jual SEI sapi sama ayam, cuma satu sambal. Nah, cuma satu sambal yang hijau itu, yang SEI yang Mamtua tahu ya? Ya itu. Kebetulan saya nggak suka sambal. Oh nggak suka sambal ya? Iya. Wah. Itu tadi lah. Akhirnya kita sewa ruko, ya akhirnya kita harus inovasi juga. Gimana usaha juga nggak berhenti, kita udah sewa ruko, udah spend budget segini, tapi kalau cuma nggak ada varian menunya yang bervariasi, pilihannya banyak pun ya menurut saya kita juga rugi kayak gitu. Itu tadi untuk awal mula saya usaha gitu. Lah saya di sini nggak cuma satu orang, saya di sini join sama satu orang, jadi posisi terhitung 2 orang posisi joinnya. Saya juga ngajak posisi teman saya, Bing, sama teman saya juga ngajak posisi temannya juga, Intan, posisinya kayak gitu. Jadi kita posisi ada, kalau tim kerjanya ya, tim intinya ada 4 orang kayak gitu. Itu tadi. Kayaknya kenal itu saya. Oh kenal ya? Iya. Yang mana itu yang kenal? Yang itu, yang cewek itu kan. Oh yang Bing tadi ya? Iya. Oh nggak Atau asing yang ya? Intan. Oh ya itu tadi. Aduh, yang Intan. Ya itu tadi awal usahanya. Pegawainya sekarang udah berapa? Dulu kan 3 ya. Kalau sekarang di ruko ini? Untuk kondisi sekarang pegawai ada 12 orang, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, udah kayak 4 murid kali Yesus. lipat. Iya. Waduh, 4 kali lipat Iya setelah udah pindah ke ruko. 4 kali lipat ya, iya betul sih. Itu tadi. Tapi ya itu semua nggak lepas dari berbagai ujian, tantangan. Betul. Soalnya kan kayak Tuhan Yesus pun itu selama hidup di dunia kan juga banyak sekali Betul. orang-orang yang mengganggu, seperti orang yang nggak percaya, Betul. orang Farisi, pokok mereka itu seperti mengganggu Tuhan Yesus gitu kan. Lah kalau misalkan Tuhan kita aja dapat ujian, cobaan, masa kita enggak kan ya enggak mungkin. Lah betul. Nah terus ini sedikit pesan sih untuk teman-teman kalau mau buka usaha ya. Siapkan mentalnya dulu sih. Karena nanti ya pasti sama itu tadi yang dikatakan Sansan, Tuhan Yesus saja diuji ya, posisinya untuk naik level sih sebenarnya kayak gitu. Ya untuk setiap ujian pun aku nggak pernah mikir negatif sih kayak gitu. Yang penting misal pun diuji kita langsung nyari solusi kayak gitu loh. Nyari solusinya gimana? Oh ternyata ini kalau kita lagi ada masalah ini harusnya kita nyari
apa ya, solusinya kayak gimana biar biar usahanya tetap jalan. Kalau ini di usaha ya kayak gitu. Karena posisi ini waktu itu ada cerita lucu sih. Kita bulan November akhir itu udah dikasih tahu, oke kalau kamu nggak mau bayar segini, bulan ini terakhir kayak gitu. Oke, bulan ini terakhir pun posisi dikasih tahunya bulan November akhir ya, dikasih tahu bulan ini terakhir, berarti aku persiapan cuma di sini sampai persiapannya cuma bulan Desember. Jadi November akhir itu aku langsung bikin kertas bahwa nanti kita akan pindah, tapi kita belum tahu pindahnya di mana kayak gitu. Cuma ngasih tahu orang bahwa kita akan pindah kayak gini. Cuma ya itu posisinya kita masih belum tahu. Yang penting kita yakin aja kita pasti dapat tempat kayak gitu. Nah, posisi udah jalan, pertengahan kita juga sama yang punya tempat diuji. Nah, di sana itu tempatnya ada tempat cucian ya. Ada tempat cucian itu kerannya di tengah-tengah ada tembok pembatas, temboknya itu kecil. Lah, kerannya itu posisi di tengahnya tembok. Kalau itu nggak pakai selang, kita susah ngambil airnya itu susah. Lah, itu waktu itu selangnya sama orangnya tahu-tahu disembunyikan. Dan posisi lampu yang biasanya itu dinyalakan karena kita tahu mau usaha itu waktu itu dimatikan sama orangnya. Kita udah prepare, posisi sore-sore ternyata lampunya dimatikan. Ya kita ya posisi sempat marah. Tapi kalau kita tetap membelain marahnya kita, usahanya juga nggak jalan. Kita juga harus fokus juga kayak gitu. Nah, posisinya akhirnya itu tadi kita langsung nyari solusi pinjaman apa? Pinjaman lampu, terus sama nyari selang langsungan. Ya itu puji Tuhannya tetap sama Tuhan dikasih hikmat itu tadi untuk berpikir itu tadi sih. Itu yang cerita lucunya itu juga. Kayak pernah Iya. tahu aku juga. Pernah tahu ya? Nggak tahu. Oh pegawainya juga? Oh kebetulan enggak. Enggak, Ditolak saya soalnya. Wah, nggak kuat bayarnya saya. Ya memang apa namanya semua itu kan ya pasti ada apa namanya ujiannya itu memang. Betul. Nah Mm-mm. apa namanya lalu kan ujian yang sudah dilalui selama 2 tahun ya berdiri. Kurang lebih 2 tahun. Itu kan otomatis banyak toh ada Banyak sekali. poinnya. Nah salah satunya itu pasti kompetitor. Betul. Nah, kan kebetulan ini juga kompetitor di Malang juga semakin banyak kan. Nah untuk kira-kira kalau boleh tahu strateginya untuk menghadapi kompetitor yang ada itu gimana? Oke, yang pertama masalah kompetitor ya. Sebelumnya selama kurang lebih 2 tahun ini kita merasa nyaman juga. Ya, merasa nyaman, oke kita nggak ada kompetitor. Tahu-tahu beberapa bulan ini, deket-deket ini langsung banyak kompetitor. Der di mana-mana. Oke, sempat sih kita sebenarnya agak langsung berpikiran, terus kok langsung kena kayak gini kompetitornya, posisi kompetitor yang gede-gede langsung kayak gitu. Yang satunya yang ada di daerah Blimbing, satunya di daerah Kawi. Ya posisinya itu kita juga tahu lah gimana strateginya posisinya waktu itu. Ya yang pertama tak pikirkan ngasih tahu ke tim inti, ya kita jangan takut dulu, jangan khawatir. Posisi kompetitor itu juga nggak selamanya negatif kayak gitu loh. Nah kita kalau ada kompetitor, kita bisa tahu tolak ukur produk kita juga sampai mana. Terus target konsumen kita rata-rata bisa membandingkan. Nah, dari situ kita bisa lihat analisa datanya juga. Nah, posisi yang pertama kita pikirkan ya pasti menguatkan tim intinya dulu. Nah, oke, dalam tim inti ini posisi aku ada 4 orang. Nah, 4 orang pun kita yang 2 orang beda agama. Ya posisi ini kalau agama ya sorry. Posisi walaupun beda keyakinan kita tetap menerapkan apapun yang kita hadapi kita tetap harus membawa dalam doa kayak gitu. Walaupun kita beda keyakinan ya, posisi beda keyakinan kita tetap dalam tim intinya 4 orang ini kita juga harus bawa doa apapun yang ketakutan kita. Karena posisi kita cuma membiarkan takutnya aja ya posisi nggak akan nemu solusi kayak itu tadi. Nah ada hal positif yang posisi aku dapat karena ada kompetitor. Hal positifnya apa? Kalau nggak ada kompetitor aku nggak bisa naikkan harga. Nah itu tadi posisi karena marketku posisi di kalangan di Malang ini kebanyakan anak mahasiswa ya, mahasiswa atau pelajar. Nah untuk harga pasti dia juga lebih selektif, nyari yang posisi murah tapi bisa dapat makannya banyak atau enak kayak gitu. Nah untuk waktu itu kita naik harga pun masih yang tergolong pas-pasan, benar-benar kita
harganya dapat kalau ngomong untung ya, untungnya benar-benar tipis. Nah, tapi adanya kompetitor ini kita langsung bisa naikkan harga karena posisi kita analisa kompetitor pun harganya mahal tapi dapatnya nggak seberapa banyak juga dan kita juga langsung ngincipi waktu itu. Kompetitor langsung buka, kita incipi dulu, oh rasanya kayak gini, kayak gini. Kita langsung juga bikin kesimpulan. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang lagi usaha pun jangan takut kalau ada kompetitor. Ya, yang penting kita punya diferensiasi kayak gitu. Kita punya positioning, kita tahu posisi kita usaha ini di mana kayak gitu. Target kita seperti apa kayak gitu. Jangan takut lah, intinya kita juga punya Tuhan kok. Lah, hal yang posisi tak pikirkan itu tadi, untuk usaha pun awal-awal memang aku masih takut. Tapi setelah berjalan pun saling juga berdoa. Akhirnya apapun yang dilalui posisi omset kecil, omset besar pun nggak pernah khawatir kayak gitu loh. Nah, buktinya dari sebelumnya aku kerja ikut orang ya, kerja ikut orang dengan gaji segini, cukup menurutku. Ternyata waktu itu di tahun pertama sekitar bulan Juni, omsetnya benar-benar hancur, kacau. Posisi, tapi aku ya masih bisa hidup, masih bisa makan enak kayak gitu. Ya kalau nggak bukan Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan Tuhan Yesus yang tetap nyukupi kayak gitu. Ya itu tadi, jangan pernah kita cuma mengeluh atau ya kalau kita ngomong sambat kayak gitu ya. Kayak gitu, posisi ya apapun yang namanya kita usaha ya pasti ada naik turunnya kayak gitu. Benar-benar kita siapkan juga mental sama ya itu tadi imannya kita di usaha ini kayak gimana. Itu tadi. Karena kan kalau terkadang ada kan ya kalau kita buka usaha ada komentar langsung waduh mundur, langsung waduh insecure, waduh minder udah wis. Lah akhirnya malah kacaunya di usahanya kita itu sendiri. Betul, kayak Jadi gitu. terkadang kayak Tuhan tuh ngasih kita hal yang buruk supaya kita tuh jadi lebih baik gitu loh. Betul. Bukan stuck di tempat itu aja. Iya betul. Ini ada lagi sih Ku, yang mau aku tanyain ya. Boleh. Kan kita sekarang kan lagi ada di masa corona. Mungkin pandemi ini kita juga nggak tahu kapan akan berakhirnya. Tapi kan kita sempat mengalami masa-masa PSBB nih Ku, di Malang. betul. Yang sampai nggak boleh makan di tempat makan. Jadi kayak apa ya, mungkin banyak pekerja-pekerja itu mengalami dampaknya. Termasuk makanan nih. Lah, Makanan, menurut Koko gimana dan apa yang Koko rasakan atau Koko lakukan selama masa-masa pandemi kemarin itu? Oke, kalau yang karena keadaan pandemi ini ya, COVID-19 ini, posisi awal sih memang kita udah punya plan. Namanya plan bisnis pasti harus kita siapkan. Udah punya plan ternyata posisi ada pandemi. Ya posisi kita ya harus cari plan baru lagi. Nah, kita ada empat orang, ada 4 kepala. Posisinya kita juga ada basic yang memang pernah mempelajari mempelajari masalah kalau ada kondisi kondisi kayak pandemi seperti ini. Contohnya di kuliah pun aku juga pernah diajari sama dosen pun kayak pas itu Krismon kira-kira lah. Cuma posisinya ini kan beda sama Krismon kayak gitu. Ya, yang pasti kita harus yang pertama milih strategi dulu. Plannya misal kita udah punya plan A, B, C. Ya kita punya plan sampai Z. Kalau kondisinya ternyata setelah pandemi ini nanti kayak gimana lagi lah. Pas pandemi waktu itu omsetku memang turun selama satu minggu. Selama 1 minggu turun 40%. Nah puji Tuhannya waktu itu waktu pandemi pun aku langsung bukan kepikiran kalau ini omset turun atau kayak gimana. Yang tak pikir pertama gimana kalau aku nggak bisa bayar pegawai. Nah, gimana kalau aku nanti mecat pegawai kayak gitu. Ya jujur aja posisi langsung kepikiran gitu kalau pandemi kayak gini pasti nanti dampaknya ke perusahaan juga. Lah orang tuanya teman-teman yang kerja di tempatku, kalau dia pun riwayatnya, kan aku juga pasti nginterview kan, tanya dulu kerjanya orang tuamu seperti apa. Kebanyakan kerjanya dia ikut pabrik, ada yang ikut pabrik atau ikut sebagai ayahnya jadi tukang bangunan kayak gitu ya. Nah karena pandemi ini pun ayahnya juga banyak yang berhenti bekerja. Yang posisi yang tak pikirkan, aku nggak mau sampai ngeluarkan pegawaiku. Aku kasihan kayak gitu loh. Kasihan kalau sampai pegawaiku keluar, di sini posisi dia butuh, karena pegawaiku kebanyakan juga ini mahasiswa. Kalau butuh dana gimana, orang tuanya udah nggak ngasih kayak gini ya. Akhirnya cuma kepikiran, oke, walaupun pandemi kayak gini kita juga harus inovasi, kreatif seperti apa. Walaupun kita nggak boleh makan di tempat, puji Tuhannya aku udah tetap udah jalan online. Lah, untuk teman-teman yang punya usaha apapun ya, posisi usaha apapun, walaupun pandemi ini kita juga harus kreatif atau inovasi kayak itu,
ngasih pembaruan di produk kita, cara menjualnya seperti apa, walaupun keadaan pandemi usaha harus tetap jalan kayak gitu. Nah posisinya yang dilakukan sama Seisapi Mamtua itu kita langsung menilai, oke kalau posisi pandemi mahasiswa banyak yang nggak kuliah, lah tapi walaupun nggak kuliah dia pasti di rumah atau di tempat kos kayak gitu, atau pekerja pun jadi WFH, work from home ya, lah pasti di rumah, lah dia pasti kebanyakan di rumah kegiatannya kalau kerja atau ngerjakan tugas udah bosan pasti dia pegang HP, buka sosial media, yang kita serang sosial medianya. Jadi waktu itu kita langsung kencengin di Instagram atau di apa ya, kita lebih ke utamanya Instagram sih, di Facebook, terus di Twitter juga. Tapi yang kita kencengin Instagram karena posisi kita juga lihat waktu WFH yang naik juga posisi Instagram lebih naik juga lah kayak itu. Kita serang, kita ngiklan juga di situ. Ya puji Tuhannya online-nya tetap dapat walaupun dine-in-nya nggak ada yang makan di tempat ya, nggak ada omset. Tapi omset untuk yang online tetap jalan. Lah posisi juga waktu itu aku juga berpikir, walaupun online waktu sekitar 1 minggu pertama waktu omset turun, itu langsung kita juga sama tim berpikir, ya apa caranya mengembalikan omset yang turun ini juga biar dua bisa ngejar gitu loh, 1 bulan omset yang ini nggak kekejar bisa dikejar di waktu agak naik 2 kali lipat. Ya aku langsung bikin komitmen sama teman-teman tim, semua kita panggil para karyawan. Oke, daripada aku mecat kalian, posisi aku nanti mengeluarkan kalian, aku juga nggak bisa kayak gitu. Karena aku juga udah nerima tanggung jawab kayak gitu loh. Kalian kerja di sini, ya oke, berikutnya kalian tak bagi, tak pecah. Jadi waktu itu kita juga akhirnya buka sampai subuh. Lah yang kita bagi 3 shift, teman-teman waktu itu pegawaiku masih belum 12, tapi masih kurang lebih 9. Nah kita bagi shift 1 berapa orang, shift 2 berapa orang, shift 3 yang subuh berapa orang. Nah kita akhirnya nemu, waktu itu shift 1-nya siapa, shift 2-nya siapa, shift 3-nya kita sendiri yang jaga. Nah itu tadi lah posisinya kalau kita pun posisi pandemi kita juga nggak semakin kerja keras, ya kita akan ya ini tadi penjualan kalau usaha ya omsetnya pasti turun, nggak ada masukan sama sekali. Ya ini posisi juga melatih kita keadaan kayak gini juga buat pelajaran, juga bukan sebagai hal yang negatif ya. Kalau menurutku posisi pandemi ini bukan hal yang negatif karena kedepannya pun kalau ada keadaan apapun namanya kita usaha udah siap. Keadaan pandemi aja kita udah bisa lewati kayak gitu. Apalagi nanti kedepannya masih banyak hal yang ya itu tadi Tuhan yang pasti gini ya, kalau menurutku setiap apapun yang setiap apapun yang usaha kita lewati itu enggak semua kita harus berpikir negatif. Lah apalagi kita punya tim juga, kalau semua tim berpikir negatif usaha enggak jalan. Nah kalau ada kita punya tim paling enggak 1 orang yang tetap bisa ngasih motivasi, entah itu di rohani atau di benar-benar di mentalnya teman-teman, karena memang kalau keadaan kayak gini usaha apalagi kita tim posisi join pasti down semua kayak gitu loh. Lah kita harus saling menguatkan itu tadi yang pasti tetap dibawa ke doa itu tadi, bawa ke doa. Itu tadi sih. Untuk masalah ngomong-ngomong untuk promosi kan tadi sudah ada Twitter, Facebook, IG. Kayaknya ada satu yang kurang. Apa tuh kira-kira? Oke, Facebook, apa lagi ya San ya? TikTok. Oh, TikTok Gimana lagi ini? semarak Oh iya, itu TikTok ya. Benar. TikTok lagi semarak banget Nah sekarang. itu TikTok yang kita masih belum. Soalnya kan belum sekarang ada, iya. Kita kan lebih edukasi. Gitu-gitu Oh lah. iya mungkin. Iya benar banget sih. Ya nanti mungkin ke depannya bisa jadi masukan itu. Iya, karena kan mungkin TikTok itu kan ya ada yang toksik, tapi ya tidak semuanya toksik juga gitu. Tuh. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi masukan ya, lagi betul gitu ya. sekali. Nah, mungkin untuk yang pandemi ada yang mau ditanyakan lagi mungkin di saat pandemi kayak gini. Sudah sih. Sudah. Kalau gitu langsung ke pertanyaan terakhir aja. Terakhir Heeh. aja. Oh, langsung Pertanyaan terakhir terakhir ini agak rohani. Wah, Agak rohani. iya. Jadi gini, setiap kita otomatis kan punya ayat pegangan. Betul. Gitu. Nah, mungkin kalau Tasa, ayat peganganmu itu apa? Ulangan 31 ayat 8. Apa itu? Oh, Bisa mungkin dibuka? teman-teman multimedia, Multimedia. bisa. Loh, kok saya itu? Ya pokoknya itulah.
gak bisa. Mungkin Bisa, strategi magicku kurang. Gak iso tas ya Allah. Sudah sering ini saya Pak. Ya dari mana tadi tas? Oke, Ayat benar. peganganmu? Ulangan 31 ayat 8. Nah, Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. luar biasa. Luar biasa, keren. Kalau Sansan nih, Sansan juga Kalau pasti Sansan apa ini? Ya. punya kan. Wah ya banyak. Banyak, satu Alkitab. Satu pegangan Alkitab semua. itu, apa namanya, mengena semua kalau buat Benar, aku. firman Tuhan. Apa San, yang paling kira-kira Kalau dari aku, Kejadian 1 ayat 1. Ya Waduh, enggak, ya enggak. pada mulanya. ya enggak. Kalau dari Iya. aku ini, aku kebetulan terinspirasi dari salah satu atlet yang mungkin cukup terkenal dari NBA atau Wis, basket di Amerika. Jadi kalau boleh tahu itu Stephen Curry. Stephen Curry. Curry. Ya itulah Iya. pokoknya. Kalau Kiari kan makanan, Iya, curry. Curry itu. Curry. Nah itu kalau dia tuh selalu ada di sepatunya kebetulan itu di Filipi 4 ayat 13. Ini aku yakin semua orang pasti tahu. Cuma gak apa-apa Filipi 4 ayat 13. ditayangkan. Coba Filipi 4 ayat 13. Nah kebetulan di Filipi ini semua nusuk semua sih kalau buat aku. Gitu. Nah kalau yang di Filipi 4 ayat 13 yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Amin. jadi ini selalu aku pegang dimanapun, baik aku waktu kuliah, baik aku waktu pelayanan, baik aku lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Itu ya sudah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Betul, pasti. Karena Dia adalah kekuatan kita. Jadi semua masalah apapun kalau misalkan kita hadapi dengan bersama Tuhan, Betul. pasti semuanya akan berhasil. Amin. Pasti amin. Ya langsung menuju ke narasumber Oh, kita saya ya? malam ini. Ko Agus gimana? Oke, kalau ayat pegangan buat aku ya, ada di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Wah. Nah, ini ayat pegangan sih, karena posisi aku juga usaha. Jadi ini sangat cocok juga untuk aku yang berusaha. Buat teman-teman juga mungkin ayat ini juga cocok, bisa buat pegangan juga kayak gitu. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yaitu tadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun dalam usaha, dalam pekerjaan apapun, Tuhan yang kita andalkan, pasti dikasih jalan sama Tuhan. Apapun kondisinya, situasinya kayak gitu. Nah, ya itu tadi posisinya kalau kita mengandalkan manusia pun ya manusia nggak bisa diandalkan. Ya pasti kita malah kecewa kayak gitu. Betul ya sih. kita yang pasti Pengalaman ya? Sesuai firman Tuhan. lah itu Sesuai firman tadi. Tuhan. Ya jadi kita untuk usaha, untuk sekolah pun, untuk bekerja dalam bidang apapun, ya kita harapannya cuma sama Tuhan Yesus aja kayak gitu, sama Tuhan. Nah, kalau kita mengharapkan sama manusia isinya kecewa aja kayak gitu. Juga bukan solusi kayak gitu. Itu tadi sih. Saya pribadi juga pernah kok mengalami itu. Pernah ya? Cuma ya memang kata-kata yang ada di Alkitab itu sudah Tuhan tulis Betul. untuk kehidupan kita gitu ya. Betul Nah, sekali. nggak kerasa ternyata sudah di penghujung acara. Ya. Wah, kok cepet sekali. Iya makanya, padahal kita kayaknya baru duduk berapa menit kok. Iya, barusan Barusan kayaknya. Makanya begitu, itu ya iya. ampun. Iya, San. Ya sudah kalau gitu kita tutup acara pada malam hari ini. Oke. Terima kasih untuk Ko Agus Ya, ya sudah. terima kasih untuk Sansan sama Tasya, teman-teman Like Generation juga semakin kuat ke depannya apapun Amin. yang dihadapi, percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Mungkin Tetap setia sama Tuhan ya. betul. 3 ayat tadi juga bisa menjadikan kekuatan buat kita. Amin, betul. Terus terima kasih untuk Oke, waktunya. terima kasih banyak Tasya. Sampai ketemu lagi di lain Oke. kesempatan. Oke. Ya, Sampai ketemu di CI Sapi Mam Tua ya. Oh betul sekali. Teman-teman juga semua. Dapat undangan akhirnya. Dapat undangan ya. Oke, terima kasih Kebetulan ada banyak. promo Grab juga ya. Lah, betul Nah, ada itu. program. Itu Buat pasti semua teman-teman orang suka yang promo. lagi itu. di rumah aja. Wah. Iya, teman-teman bisa cek ya di IG, di Instagram, di
Grab atau Gojek kayak gitu. Ya, Betul itu aja. sekali. Ya. Jadi promosi ini. Gak apa-apa, ini memang kebetulan bisa menjadi sedikit lah. Oke. promosi. Sekalian Yaudah, berbagi ilmu, berbagi informasi. Oke. Informasi promo. Maksudnya. Oke, Oke, terima terima kasih kasih banyak ya. loh, Oke, ya. terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, Langsung ke- dadah teman-teman semua. Oke. Tuhan berkati Ya, teman-teman semua. Tuhan berkati juga. Oke Tas, kayaknya kita langsung masuk saja ke kesimpulan. Kalau yang kira-kira yang kamu dapatkan dari percakapan kita yang sangat singkat ini loh sepertinya. Itu apa? Kalau menurut aku sih yang aku dapat dari percakapan ini tadi itu dari discussion ini tadi itu kayak setiap orang itu pasti akan ditempa sama hal-hal yang akan menjatuhkan mereka, itu pasti. Betul, betul. Mm-mm. Cuman setiap orang itu punya suatu pilihan, apakah mereka mau ikut jatuh ataukah mereka mau malah bangkit melawan itu semua. Disambil kita juga mengetahui kalau Tuhan ini setia, Tuhan ini ada buat kita. Masa Tuhan aja nggak pernah nyerah sama kita, masa kita yang nyerah sama keadaan? Betul. Iya nggak sih San? Betul sekali. Bener nggak sih? Kalau Sansan, menurut Sansan nih? Kalau dari aku banyak sekali ya. Waduh, kayak refleksi diri. Jadi kayak refleksi diri. Yang pertama membuat TikTok ya enggak. Jadi yang pertama kalau promo. menurutku ya kita itu di dalam hidup pasti ada pencobaan. Bener. Nah, tapi dari pencobaan yang Tuhan izinkan ke dalam kehidupan kita, itu sudah otomatis menjadikan ujian, kira-kira seberapa taat kita kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan kita, hanya dengan misalkan ujian A, kita kena ujian dar, tapi tiba-tiba kita langsung, Tuhan aku gak sanggup, mending aku mati saja. Ya ampun, itu kan kita kayak tidak menghargai kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kita hidup setiap harinya gitu. Jadi kalau menurutku setiap apapun yang kita lakukan pasti ada ujiannya. Baik itu di pekerjaan kita, baik itu di sekolah, kuliah, baik itu di hubungan kita dengan keluarga, kita dengan pacar, atau dengan siapapun, itu pasti ada ujiannya. Atau dalam pelayanan pun kita juga ada ujian. Pasti Jadi ada, semuanya. banyak sekali ujian kita. Tapi ingat itu semua hanyalah bukan hanya, tapi Tuhan izinkan untuk ada di kehidupan kita, untuk mengetahui seberapa kuat kita di dalam Dia. Oke, mantap sekali ya. Mantap sekali, Sasa, pada malam Sansan. hari Ternyata ini. refleksi diri juga ya. Iya, Sambil makanya sharing. enggak sengaja nih, aduh. Kiranya teman-teman yang di rumah yang nonton YouTube pada malam hari ini semuanya terberkati sama talk show kita ini. Mari kita doa ya buat penutup Iya, acara talk show ini ya. Kita tutup talk show Mari ini kita dengan siapkan hati, Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas segala waktu yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau tetap menjadi Allah yang sangat baik dan setia dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan kiranya kami meminta Tuhan, Engkau menguatkan setiap hati kami Tuhan di dalam badai yang sedang kami alami Tuhan. Apapun permasalahan yang kami alami Tuhan, kami meminta Engkau kuatkan setiap hati kami Tuhan. Engkau kuatkan setiap iman kami Tuhan, terus ada dalam Tuhan. Engkau kuatkan juga Tuhan, kiranya kami hanya menaruh harap kami hanya kepada Engkau Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan manusia Tuhan. Dan di sini kami juga berdoa Tuhan untuk usaha yang sudah Kau Agus bangun Tuhan. Dari nol kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertainya dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan apapun Tuhan yang Dia tabur Tuhan, apapun segala jeripayanya Tuhan, kami percaya Tuhan memperhitungkan itu semua. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda Tuhan sesuai dengan iman dan pengharapannya dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memberkati usaha Koakus Tuhan, Kau memberkati CI Sapi Mam Tua Tuhan, Kau memberkati seluruh pegawainya Tuhan, kiranya seluruh pegawainya dimenangkan oleh karena nama-Mu Tuhan, mereka semua mengenal Engkau dalam setiap kehidupannya, mereka terus menaruh harap dan percayanya kepada Engkau Tuhan, sehingga CI Sapi Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang datang Tuhan, dan sehingga tempat itu benar-benar menjadi tempat kemuliaan Allah. Dan mereka semua melihat bahwa Tuhan Allah sendiri yang bekerja atas tempat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menaruh semuanya dalam nama-Mu Tuhan, dan kiranya hanyalah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap hati kami dan atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Kalau gitu langsung saja ya Tas, aku. Ada info, info untuk seminggu ke depan. Apa aja nih San? 1, Tuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Oh, bukan. Ya. Langsung saja untuk pengumuman kita, yaitu
Minggu depan kita tetap mengadakan ibadah seperti biasa, Benar? tapi kita tidak melalui YouTube. Salah. Oh my God, aku salah. Ya, kita tetap ibadah seperti biasa. Kita akan bertemu lagi di YouTube channel ini. Yoi. Bagi kalian yang belum like, belum subscribe, belum komen, silakan meramaikan kita supaya kita juga bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Benar. Kok jadi kayak YouTuber gini ya? Jadi kayak Aduh. YouTuber kita kayak ngevlog. Ya, terus yang kedua yaitu kita punya 2 komsel. Seperti yang ada di foto ini. Jadi itu yang depan ada Ceria. Di belakangnya, waduh saya nggak kelihatan. Oh iya ada Kak. Ya banyak sekali orang-orang ini. Jadi kalian semua akan bertemu orang-orang ini yang ada di komsel gereja atau as known as atau AK. Komsel rajin menabung. Yang CP-nya yaitu CIP. ya benar sekali CIV dengan nomor yang ada di situ juga. Bisa dicatat guys, disimpan nomornya nanti di WA aja. Aku mau gabung komsel nih, Iya. aku belum punya komunitas. Dikepoin IG-nya juga nggak apa-apa karena kelihatan itu. Ya terus habis itu selanjutnya lo ada saya. Oh ada kamu juga Tas, ya ampun. Ada kita San. Ya buat kalian yang ingin bertemu kita ini, ketemunya kita lagi, ya ampun. Tapi nggak apa-apa, kita kan Bertemu untuk komsel ya guys, bukan untuk ngopi. Ini semua foto ini diambil sebelum pandemi Belum pandemi. Corona. Jadi ya kita masih berdesak-desakan, kita masih menikmati hangatnya kebersamaan ya. Udah lama sekarang. Ya, ini adalah komsel daerah Blimbing, komsel Starfruit. Ya kalau Blimbing itu kan bahasa Indonesia, mungkin kita Kita ganti ke bahasa Inggris. Starfruit komsel. Oh, apa sih San? Ya, langsung saja kita, belum. CP-nya. Ya, CP-nya. Kasihan sama CP-nya itu. Yang sudah sukanya minum kopi itu. Ya, itu adalah saudara Yuda. Bisa dicatat guys, nomor HP-nya Ya. bisa dicatat. Kau kau pengen tahu Yuda yang mana yang tadi main gitar tuh. Nah, itu. Ya, pokoknya itulah. Ya. Oke, itu 2 pengumuman yang sudah. Yang terakhir kita akan mengadakan full praise and worship di bulan terakhir. Desember. Bulan terakhir Desember Natal. Di minggu terakhir yaitu di minggu kelima. Tanggal berapa ya? Ya tanggal segitulah. Pokoknya kita akan mengadakan full PW ya dan tetap dilaksanakan di channel YouTube kita karena masih memang gereja-gereja sudah boleh, tapi kebetulan gembala kita masih memilih untuk live streaming saja, jadi kita juga tetap mengikuti aturan dari gembala, jadi kita juga tetap mengadakan ibadah hanya dari live streaming Benar. saja. Gitu. Tetap stay tune di Channel YouTube Like Generation. dan juga Instagram. Instagram, yang pasti kepoin story-story Instagram supaya kalian gak kelewatan info untuk ibadah. Ya, biasanya. betul sekali. Oke, saya panggil Kak JJ yang tadi memimpin Oke, ibadah saya untuk kembalikan kepada WL. menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau naikkan syukur kita untuk Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
percaya Engkau menerima ucapan syukur kami melalui setiap pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini. Kami juga akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sisa-sisa hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah kami dan Engkaulah kekuatan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan dan kami percaya Engkau akan selalu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Maka dari itu Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami, apapun itu yang kami kerjakan saat ini Tuhan, semuanya ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sebagai anak-anak muda-Mu benar-benar cerah dan benar-benar luar biasa Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sendiri yang akan menuntun kami dan Engkau sendiri yang akan membawa kami kepada kemenangan. Engkau akan meninggikan kami Tuhan dan Engkau akan menjadikan kami sebagai kepala. Kami menyerahkan hati kami dan juga studi kami Tuhan yang masih belajar, kami percaya Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Walaupun kami sedang di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya kami tidak akan gagal. Kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami dan kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan hancurkan dan Tuhan patahkan di dalam nama-Mu yang berkuasa. Dan kami Tuhan juga menyerahkan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami percaya Engkau akan melindungi keluarga kami dan Engkau akan menuntun keluarga kami selalu dalam kehidupan mereka. Kau akan menjauhkan kami dari yang jahat dan Kau akan memakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Maka dari itu kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kiranya dalam ibadah-ibadah kami yang selanjutnya Engkau kembali mempertemukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Tolong kami walaupun kami muda, jangan sampai ada satu orang pun yang menganggap kami lemah ataupun remeh Tuhan, tetapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Engkau menyertai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Amin.